Halo penikmat horor, Selamat datang di IA Room. Untuk terus mensupport channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. kami menyarankan agar menggunakan headset untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Hari ini kita mendapatkan cerita dari salah satu teman kita yang bernama Gigi. Ini merupakan nama samaran. Halo, nama gue Gigi. Gue tinggal di Jakarta. Umur gue 22 tahun. Ini adalah cerita dari paman gue sendiri. Gue mulai aja ya ceritanya. Paman gue bernama Andre. Pak Andre ini tinggal di sebuah desa di Pulau Jawa. Kesehariannya beliau bekerja dan sudah mempunyai 2 anak dan istri. Pak Andre ini bisa dibilang orang yang sangat pekerja keras dan dikenal seperti itu oleh para tetangga di desanya. Suatu hari, Pak Andre jatuh sakit, terkena stroke. Dan tentu saja semua pasti sedih. Dan juga penyakitnya ini sudah berlangsung cukup lama, sekitar 3 tahun lah ya. Selama itu juga keluarganya berusaha untuk menyembuhkan dengan berbagai macam pengobatan alternatif. Ya, namanya juga keluarga, inginnya yang terbaik lah ya untuk kesembuhan Pak Andre. Tetapi selama 3 tahun itu kondisinya tidak kunjung membaik dan malah bertambah buruk. Di sekitar leher jadi kaku dan malah tidak bisa digerakkan. Kesehariannya pun lebih banyak dihabiskan di tempat tidur. Keluarganya pun jadinya bertambah sedih dan bingung dengan keadaan tersebut. Suatu sore, Pak Andre kedatangan tamu. Pak Jamal namanya. Pak Jamal adalah teman semasa kecilnya Pak Andre. Dia juga dikenal mampu merasakan dan menghadapi hal-hal yang berbau goib atau mistis. Pak Jamal yang sudah lama tidak bertemu, Pak Andre pun kaget dan bertanya-tanya, ada apa dengan teman semasa kecilnya itu. Dilihatlah lekat-lekat teman semasa kecilnya itu. Tiba-tiba Pak Jamal merasakan ada sesuatu yang tidak benar yang menimpa teman masa kecilnya. Lalu Pak Jamal pun minta izin kepada Andre, istri, dan anaknya agar diperbolehkan kembali 3 hari lagi untuk mendoakan Pak Andre, dan permintaan pun disetujui oleh Pak Andre dan keluarganya. Setelah 3 hari, Pak Jamal akhirnya kembali.
dan langsung menuju kawannya yang terbaring. Sebagai tambahan info, Pak Andre ini ditidurkan di ruang tengah rumahnya agar mudah diawasi. Duduklah Pak Jamal di depan Pak Andre. Pak Jamal meminta izin Pak Andre untuk memulai mendoakannya lagi. Dan mulailah Pak Jamal duduk bersila sambil mengucapkan doa yang saya sendiri pun kurang tahu itu doa apa. Tiba-tiba suasana mendadak sepi dan agak mencekam. Suara binatang malam hilang dan hawa menjadi lebih dingin dari biasanya. Pak Andre pun merasa seperti kesakitan beberapa saat terlihat dari matanya yang terus berkedip. Keluarga pun jadi merasa tidak nyaman sekaligus tidak tega dengan pemandangan tersebut dan berusaha untuk berbicara dengan Pak Jamal. Tapi saat salah satu anak dari Pak Andre mendekati, Pak Jamal sudah berhenti doa dan bilang untuk duduk kembali tanpa menoleh sedikit pun. Tidak lama, dari salah satu ruangan yang gelap, dan pintunya pun terbuka. Sekeluarga dikagetkan dengan keluarnya gumpalan kain yang menggelinding secara perlahan dan berhenti di bawah kasur Pak Andre. Pak Jamal pun menarik kain itu ke arah asalnya kain ini yang tadi menggelinding keluar. Dan perlahan pun muncul sosok di balik kegelapan itu. Sesosok pocong yang melompat ke arah Pak Jamal setiap kali ditarik kain tersebut. Seluruh keluarga Pak Andre pun kaget dan terdiam melihat hal itu. Karena semuanya bisa melihatnya dengan jelas. Setelah pocong itu semakin mendekat, pocong itu jatuh tertidur di depan Pak Jamal. Dan Pak Jamal dengan sigap mengambil kain panjang yang tadi ditariknya untuk mengikat pocong tersebut. Keluarga Pak Andre pun tentu kaget dan terus beristighfar. Lalu diguntinglah ikatan pocong itu oleh Pak Jamal. Dan pocong pun seketika hilang. Dan Pak Jamal pun mendoakan Pak Andre lagi dan berpamitan pulang. Esok paginya istri Pak Andre kaget karena Pak Andre pun sudah bisa menggerakkan lehernya secara perlahan dan kondisinya pun makin membaik. Hanya saja bicaranya masih tidak terlalu jelas. Lalu bagaimana soal Pak Jamal?
Entahlah, beliau tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Segitu saja cerita dari saya. Terima kasih. Horor banget ya. Gue sempat mikir gitu loh. Dari yang tadi kan gumpalan kain ya, atau mungkin gulungan kain kali ya. Iya ya. Dan itu pas ditarik tuh pocong gitu cuy. Itu yang gue nggak habis pikir sih. Coba kalau di posisi kayak gitu lu bakal gimana ya kira-kira? Kalau buat gue sendiri sih, kalau gue ngeliat langsung ya, gue nggak mungkin bukan lebih diem ya. Gue kayaknya emang udah cabut dari situ sih. Cabut sih gue langsung dari situ. Dari Pak Jamal mulai menarik kainnya ya, gue malah kira tuh baru sebatas bayangan atau wangi yang mulai tajam yang keluar dari ruangan tersebut ya. Ini nggak disangka-sangka sih, langsung pocong loh, pocong, waduh. Jadi kayak itu ya, kayak apa sih, pendampingnya gitu kan? Pendampingnya. Coba dong. Enggak, maksud gue kayak pocong gitu tapi dengan bau-bau apa dulu gitu kan kali ya. Tapi ini Biar langsung bener-bener langsung keluar gitu loh cuy, gila cuy. nggak nggak ada apa ya, Aba-aba. aba-aba gitu loh. Aduh. Gila, keringet dingin sih pasti sih kalau kayak gitu. Oke, jadi itu cerita dari kawan kami ya, dari kawan kami namanya Gigi, nama samaran. Ya. Oke, terima kasih.